Selamat siang, selamat datang di Asmiha Corner, the 34th Annual Scientific Meeting of Indonesian Heart Association. Hari ini, saya Dr. Agita, selaku host hari ini, kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi, Dr. Octavia Liliasari, spesialis jantung dan tumbuh darah konsultan. Mungkin kalau yang berfokus di bidang pediatri kardiologi udah sangat familiar dengan beliau. Terima kasih Dr. Vivi sudah hadir dan meluangkan waktunya di sini. Dr. Vivi, hari ini kita ngobrol santai-santai aja mengenai fetal ekokardiografi. Jadi kan kalau untuk diagnostik setelah lahir dan juga tata laksana mungkin sudah cukup banyak berkembang di Indonesia. Tapi untuk fetal kardiografi ini kan sesuatu yang mungkin orang-orang belum terlalu familiar. Ya. Fetal USG sudah, ekokardiografi dewasa sudah, tapi fetal eko mungkin belum. Nah, jadi sebenarnya apa sih kepentingan dari fetal ekokardiografi ini? Maksudnya manfaatnya apa bagi ibu hamil? Ya. Kita mengetahui bahwa penyakit jantung bawaan ini masih merupakan masalah besar ya. Ya. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia ya. Jadi kalau kita lihat insidennya itu 9 sampai 10 per 1000 kelahiran hidup. Di Asia Tenggara sendiri sekitar 80.000 bayi per tahunnya lahir dengan penyakit jantung bawaan. Gimana di Indonesia? Ternyata di Indonesia ini hampir sama ya, dia sekitar 1.600 lebih lah bayi lahir per tahunnya per 1.000 kelahiran hidup. Jadi kita bisa lihat bahwa setiap 100 bayi yang lahir minimal ada 1 yang lahir dengan penyakit jantung bawaan. Dan itu rata-rata seperempatnya datang dengan penyakit jantung bawaan kritis. Kita tahu kalau namanya kritis berarti dia butuh intervensi segera setelah lahir. Jadi biasanya itu yang bikin kita semua sakit jantung ya. Baik dokter kebidananya, dokter anaknya, dokter jantungnya juga, karena malam-malam dibangunin ya, ini anak biru gitu ya. Nah, sehingga kita butuh memikirkan bagaimana caranya kita bisa lebih awal mendeteksinya, sehingga paling tidak kita bisa melakukan antisipasi. Saya kemarin ada dokter kebidanan yang bilang sama saya ya, kami sudah menjaga hubungan baik dengan pasien selama 9 bulan. Tiba-tiba begitu anak itu lahir, kayak scanningnya baik-baik saja. Begitu lahir anaknya biru kemudian meninggal. Itu menjadi satu hal yang sangat tidak bagus ya. Mereka menjadi hubungannya menjadi tidak baik ya. Saya selama ini udah kontrol hamil, kenapa nggak ketahuan dok? Misalnya seperti itu. Sehingga otomatis ini yang menjadi satu hal yang penting, bagaimana caranya kita melakukan deteksi lebih awal untuk mengetahui penyakit jantung bawaan, sehingga kita bisa mengantisipasi hal tersebut, mempersiapkan persalinan, menyiapkan juga mental keluarganya, orang tuanya, bahwa anak yang dikandungnya nanti akan menderita penyakit jantung bawaan, kemungkinan anak lahir dengan kondisi biru, kemungkinan perlu segera tindakan pada saat menit-menit pertama mungkin, pada saat dia persalinannya dan seperti itu. Sehingga otomatis peran fetal ekokardiografi ini sangat-sangat penting. Jadi kaitannya sebenarnya salah satunya adalah untuk persiapan dari kelahiran, karena dari screening saja yang biasa ternyata masih kadang-kadang suka kecolongan ya dok. Suka kecolongan, betul. Berarti harus dilakukan pemeriksaan yang lebih advance lagi. Ini berarti kaitannya ada juga dengan precision medicine ya dok, yang saat ini mungkin agak lumayan sering digalakkan. Sebenarnya precision medicine kalau untuk di fetal kardiologi ini kayak gimana? Ya, ini sebenarnya jujur buat saya sendiri fetal precision medicine ini satu hal yang baru ya. Jadi merupakan satu paradigma baru. Kalau dulu kita selalu evidence-based medicine. Evidence-based medicine. Ternyata ada namanya sekarang precision medicine. Ya, jadi ternyata precision medicine suatu paradigma baru di mana kita bisa melakukan satu dari mulai prevensi, diagnostik dengan intervensi dengan lebih baik ya. Karena di sini juga memasukkan unsur genomik di sini. Ya, genomik. Jadi juga dipikirkan genomiknya ya, artinya genetik, kromosom dan lain-lain di sini. Jadi otomatis dengan seperti itu kita tidak hanya fokus hanya melakukan diagnosis dan juga kuratif ya, kuratif itu berarti tata laksana, tapi juga kita memikirkan prevensi bagaimana sih nantinya kita mungkin bisa, salah satunya nanti ya mungkin deteksi dari awal, atau misalnya justru lebih awal lagi ya sebelum terjadinya konsepsi. Ya itu udah kita pikirin dulu konseling dan sebagainya. Oke, menarik ya dok ya, untuk kayaknya melihat perkembangan dari dunia kedokteran ini semakin hari semakin ada saja yang baru, semakin ada saja yang mutakhir gitu yang kita harus ikut terus. Nah sekarang kita masuk ke inti diskusi. Sebenarnya fokus hari ini tuh pengen ngebahas tentang fetal echo. Nah kalau untuk fetal echo itu apakah dia beda ya dok
untuk pemeriksaannya dengan ekokardiografi dewasa? Sequence-nya kah mungkin atau mungkin ada teknik khusus kah yang berbeda? Ya, untuk fetal ekokardiografi sebenarnya sih hampir mirip ya, cuma bedanya adalah memang kebanyakan software yang digunakan untuk fetal itu agak berbeda. Sehingga biasanya alat yang digunakan tuh alat USG, ultrasound. Jadi bukan alat eko. Ultrasound yang biasa abdomen atau ya, yang kandungan biasa gitu dipakai oleh dokter kebidanan. Tapi sebenarnya dengan alat ekokardiografi sendiri kita bisa mengerjakan. Ya, sebelumnya kami terus terang dulu guru-guru kami dan saya juga sendiri juga pernah merasakan bahwa kita di rumah sakit referral ya, kita yang top referral itu kami tidak punya alat USG. Ya, kita hanya punya alat echo dan probe-nya juga hanya probe echo saja. Sehingga otomatis kita menggunakan S8 waktu itu. Bisa dibayangkan S8 kemudian kita melakukan USG abdomen di situ. Ya, dengan segala keterbatasan, tapi harus kita cari itu jantung ada di mana ya. Tapi kalau sekarang sudah ada beberapa alat USG yang sudah mumpuni, bisa untuk echo juga, bisa juga memang dipakai untuk USG sehari-hari. Itu kita bisa gunakan dan kita menggunakan probe-nya biasa pakai probe convex. Nah, apakah sama atau tidak cara pengerjaannya? Tentu saja juga agak berbeda ya. Tapi intinya pada saat kita melakukan penilaian imaging untuk congenital heart disease, untuk penyakit jantung bawaan, ini kita yang paling penting diperhatikan adalah kita harus mengerjakan secara sequential analysis. Itu penting. Mau apapun modalitas imagingnya harus sequential analysis. Kita mulai dari situs, kemudian kita lihat AV connection, VA connection, kemudian barulah kita lihat yang lain-lainnya ya. Nah, pada fetal ekokardiografi mungkin agak berbeda biasanya dari alat itu sendiri ya. Kalau kita buka, nanti kita klik untuk fetal mode, itu biasanya dia tidak mengenal cewek. Continuous wave itu dia tidak kenal. Oh, nggak ada cewek ya dong? Tidak ada cewek. Tidak ada cewek. Tapi PW ada. PW biasanya. Jadi biasanya yang kita gunakan 2D biasa ya 2D, emote, kemudian pulse wave Doppler itu kita gunakan. Kemudian kita bisa menggunakan color, kemudian kita juga bisa menggunakan 3D ya. Kita bisa buat 3D-nya juga di situ. Nah, sekuennya sendiri juga berbeda. Kalau di dewasa kita kenalnya, ya kalau untuk kongenital ya, itu kan kongenital sama dewasa juga agak beda sedikit ya. Tapi sebenarnya pandangannya sama ya, situs, paracellular axis, otexis, chamber, five chamber, dan seterusnya ya, arcus, subcostal dan sebagainya. Nah kalau di fetal ada yang berbeda, ya. Situs sudah jelas sama ya, kita mau nilai situs. Kemudian kita melihat four chamber di situ, four chamber. Kemudian kita melihat outflow, kita menyebutnya. Outflow-nya bisa kiri, kemudian bisa kanan. Kemudian ada namanya trivessel. Nah, ini yang tidak ada mungkin pada ini ya, pada dewasa. Trivessel view namanya. Trivessel view itu biasa ketika kita melihat pulmonary artery, aorta, dan SVC. Ya. Kemudian ada namanya trivessel trachea. Ini yang sudah jelas pasti tidak ada pada bayi yang sudah lahir. Nggak ada ya. Jadi kita di situ melihat adalah connecting antara aorta dengan PA, yang mana di situ dihubungkan oleh ductus arteriosus. Karena kalau pada fetal itu yang harus ada dua, ductus arteriosus dan foramen ovale. Jadi itu yang justru kita harus lihat pada fetal yang normal itu harus ada dan itu harus terbuka, ya. Dan itu biasanya pandangan-pandangan itu yang kita ikutin satu persatu, yang kita kerjakan pada saat kita melakukan sequential analysis pada fetal ekokardiografi. Jadi memang sebenarnya kurang lebih sama untuknya, tapi urut-urutannya agak beda dan fokusnya yang dicari juga beda. Seperti yang fetal tadi, mungkin penekanannya selain kita mencari anomali atau lain-lain, kita juga mencari yang utama tadi ya dok, ada foramen ovale yang harus ada, sama ductus arteriosus yang harus ada, karena kan makanan bayi dari situ. Kalau nggak ada nutrisinya nanti nggak nyampe ke janin kasihan. Oke. Selanjutnya dok, mungkin dari pengalaman dokter selama ini, dokter kan di harapan kita, apakah ada pengalaman-pengalaman mungkin yang menarik pasien dengan penyakit jantung bawaan yang akhirnya bisa terdeteksi lebih dini, jadi pada saat lahir itu sudah dipersiapkan semuanya, jadi dokter anaknya sudah siap, dokter kandungan sudah siap, mungkin sarana, prasarana, NICU dan lain-lain juga semua sudah siap, jadi akhirnya anak ini bisa lahir dengan kondisi yang terbaik. Iya. Kesulitan kami di Rumah Sakit Jantung Harapan kita karena kami rumah sakit khusus, ya, rumah sakit khusus, sehingga kami hanya punya dokter jantung, istilahnya kita nggak punya dokter kebidanan di sini ya. Jadi kami biasa mendapatkan rujukan. Jadi kita dapat rujukan, saya pernah dapat kasus dulu rujukan pasien dari, kalau saya tidak salah dari RSCM, obstetri,
ya dengan kecurigaan HLHS disebutnya. Jadi biasanya kalau obstetri dari dokter opsi mereka melihat dari gambaran 4 chamber saja sudah ada imbalance di situ. Nah, mungkin agak sulit untuk membedakan antara kiri dengan kanan, sehingga mereka kirim dengan HLHS karena itu adalah yang paling sulit kasusnya ya, dikirim dengan HLHS. Kemudian kita coba lakukan waktu itu, seingat saya zaman COVID, sehingga jujur pada saat itu saya juga sebenarnya belum pede pada saat itu mengerjakan ya. Biasanya saya selalu naik banding nih kalau friend, tutup kopi, Ganesha gitu ya. Nah kemudian kita mengerjakan pakai hazmat pula ya. 1,5 jam saya menggunakannya pakai S8 waktu itu. Waktu itu belum ada saya USG, belum ada USG itu. Polusan belum. Yang itu belum ada. Jadi saya masih pakai perut kecil. kecil. Aduh setengah mati pakai hazmat pula, berkeringat kita di dalamnya ya. Sampai berdiri 1,5 jam, saya bilang ibu berdiri dulu, kita berputar-putar. Saya hanya ingin memastikan ini HLHS atau bukan. Karena kalau HLHS tentu saja berbeda ya prognosisnya dengan kalau seandainya ini yang hipoplastik adalah kanan. Iya. Ya. Nah akhirnya waktu itu kita pikirkan kemungkinan ini bukan HLHS ibu, karena saya melihat bahwa memang betul satu ventrikel kecil, tapi outflow-nya memang ada yang atresia, tapi kelihatannya dia bukan HLHS gitu, karena aortanya cukup kita bisa lihat agak besar. Sehingga waktu itu akhirnya pasien kita kembalikan ke opsi, dilahirkan di sana, dan ternyata betul apa yang kita dapatkan yaitu tricuspid atresia dengan pulmonatresia dengan RV hipoplastik, dan kemudian akhirnya pasien itu dirujuk kembali ke kami karena kita sudah edukasi. Jadi kita sudah pada saat kita menerima rujukan, kita edukasi pada orang tua bahwa mungkin anaknya biru, kemungkinan anaknya butuh tindakan segera setelah lahir dan sebagainya. Dan kemudian juga kita mengirim balik kepada dokter opsinya bahwa anak ini butuh persalinan yang ada dokter anak yang PJB-nya, kemudian kedua ada sarana NICU-nya, dan kemudian segera tolong rujuk kembali kepada kami. Ya, sehingga waktu itu begitu dilahirkan, anak itu kalau nggak salah lahir dengan desaturasi, dan kemudian akhirnya dikirim balik ke kami, dikerjakan BT shunt, kemudian tahap kedua sekitar berapa bulan, setahun kemudian dia kerjakan BCPS, kan arahnya univentricle ya. Anak itu sekarang sudah spontan prosedur, anaknya sudah umur itu sekitar 6 tahun, dan kemudian sekarang anaknya juga saturasi sudah sekitar 95 ke atas lah. Jadi ya itu satu pengalaman berharga buat saya, karena pada saat itu saya tidak bisa call a friend karena beliau-beliau guru-guru saya terpaksa dirumahkan karena sedang COVID. Jadi mau tidak mau, itulah saya bilang the power of kepepet ya kalau saya bilang waktu itu. Jadi mau tidak mau saya harus kerjakan, harus bisa, dan ternyata sampai saat ini anak itu masih rutin kontrol ya. Kita kalau melihat itu udah orang tuanya juga sampai bilang kita berjuang bersama-sama ya dok, dari anak ini umur 20 minggu di dalam kandungan. Jadi itu ada satu kebahagiaan sendiri bahwa oh alhamdulillah ini bisa kita deteksi lebih awal, kita persiapkan orang tuanya walaupun dengan penuh air mata ya orang tuanya tentu saja ya, tapi ternyata mereka bisa survive sampai hari ini. Tentunya memang kalau seandainya orang tua dipersiapkan walaupun mungkin awalnya berderai air mata dan menyedihkan gitu ya dok, pasti akan terasa lebih lega ya dok ya, mesti menerimanya, dan dengan tata laksana yang baik nih sama-sama kerjasama juga kan akhirnya outcome-nya alhamdulillah bagus, anaknya tumbuh besar, sehat, alhamdulillah. Jadi memang kita juga saya punya kasus satu lagi tuh, tapi itu memang tidak begitu enak buat kita ya. Jadi kasusnya HLHS. Kasusnya dengan HLHS memang susah ya? Betul. Tapi kita sudah dapat pada saat dia hamil. Sehingga waktu itu kita persiapkan orang tuanya. Kita berikan edukasi sama orang tuanya bahwa akan terjadi seperti ini, kemudian outcome di sini pasti tidak bagus, tapi kita masih bisa bantu sampai sekian. Tindakannya mungkin yang pertama hanya step 1 ya, tahap 1 saja. Kalau memang dikerjakan, kemungkinan besar akan istilahnya waktu pada saat itu adalah meninggal di meja operasi. Sekarang tinggal dipilih keluarga apakah akan maju ke step berikutnya atau memang sudahlah saya terima. Istilahnya kalau ada orang tua saya ingin cekepin anak saya di dalam pangkuan saya gitu ya. Itu tergantung dari kalian, dan terus terang pada saat itu orang tuanya memilih untuk dilakukan tindakan, yaitu sudah keputusan dari mereka, tapi itu semua dipersiapkan. Jadi mereka sudah tahu persis apa yang akan terjadi, sehingga pada saat anak itu ternyata akhirnya meninggal di atas meja tindakan, mereka sangat-sangat menerima hal tersebut. Keluarga sudah siap, betul secara mental juga sudah bukan cuma orang tua tapi keluarga besar juga. Karena memang kalau seandainya HLHS itu ketahuannya baru pada saat lahir, tentunya pasti keluarga, terutama orang tua akan sangat shock ya. Jadi memang bagusnya adalah juga bisa untuk mempersiapkan mental keluarga. Betul.
Kalau untuk imagingnya sendiri, selain dari fetal echocardiografi, apakah ada modalitas lain? Mungkin fetal MRI, karena kan dokter ini salah satu yang topnya MRI nih, MRI pediatri. Jadi kalau untuk fetal, di harapan kita sendiri mungkin khususnya apa sudah mulai dilakukan? Jadi gini, untuk yang echo sendiri sebenarnya kita ada yang lebih advance lagi ya, dengan 3D, 4D ya, yang kita sebut stick ya. Kebetulan di harapan kita punya satu mesin yang memang dia juga mengakomodir. Jadi biasanya memang agak lebih mudah, tapi memang kita perlu bayinya itu benar-benar posisinya bagus ya. Jadi posisinya bagus ya, bayi kan bergerak terus ya. Betul. Jadi tidak terlalu banyak bergerak, sehingga kita hanya mengambil satu kali, dia akan men-scanning terus, tok gitu ya. Itu dengan echo? Dengan echo. Spatiotemporal imaging itu Iya, stick namanya, kita menyebut stick. Jadi kita taruh, kita ambil satu gambar, biasanya for chamber view, tapi kemudian dia akan melakukan scanning semuanya, ya, otomatis, ya, memang butuh waktu kira-kira beberapa detik. Kemudian setelah itu dia akan bikin prosesnya sendiri, kita tinggal bikin post processingnya. Dan itu bisa dibikin 4D ataupun 3D atau 4D-nya. Dari gambar mentahnya. Dari gambar mentahnya. Jadi kayak dibikin kayak gambar CT-nya 3D volume renderingnya lah gitu ya. Jadi kita bisa melihat flow, kita bisa melihat volume dan sebagainya. Juga ada namanya fine juga, itu juga satu hal yang baru ya, advance juga untuk dari echo. Dari echo. Nah, kalau bicara dengan MRI, ya MRI merupakan satu modalitas tambahan ya. Selain kita sudah kerjakan fetal echocardiografi, kita bisa kerjakan fetal MRI. Tapi jujur kalau MRI itu memang kita butuh kesabaran lebih kalau menurut saya ya. Fetal echo perlu kesabaran, tapi kalau MRI sangat-sangat perlu banget ya. Karena pada saat kita mengerjakan MRI, kita butuh satu gambar image yang baku yang kita pakai buat membuat planning. Nah, masalahnya bayi itu bergerak. Betul. Sehingga otomatis itu tidak mudah buat kita. Biasanya berapa lama minimal? Si Dede harus diem nih dok. Itulah, biasanya kita yang kita yang justru adjust gerakan mereka. Nah itu yang justru menyulitkan buat kita ya, karena memang kadang-kadang udah bagus planningnya pada saat pengambilan gambar. Kalau MRI kan ngambilnya slice per slice tuh. Ternyata pada slice kesekian anak tuh bergerak. Sehingga pada saat itu yang kita pikirkan, saya bakal dapat nih abis ini view-nya, ternyata nggak dapat gitu ya. Nah itu memang agak menyulitkan. Saya ada beberapa kali mengerjakan fetal MRI, dan yang sangat challenging waktu itu adalah saya dapat kasus triplet bayinya. Kayaknya saya waktu itu saya pas lagi telo ya. Jadi saya agak kesulitan melihat outflow untuk bayi yang triplet, karena yang triplet itu kebetulan dia ada 2 sak, yang satu sak itu dia conjoin. Jadi barsiam dan dia melekat di dada, sehingga jantungnya itu kalau saya bilang 1,5, jantungnya 1,5, jadi 2 bayi tapi punya 1,5 jantung buat dibagi berdua. Sedangkan yang 1 sak lagi normal. Itu kita dari fetal sudah dapat semua. Cuman pada saat di fetal saya agak kesulitan melihat outflow dan grid arteri dari yang conjoin ini. Saya coba dengan MRI, tapi waktu itu MRI-nya baru umur 20-an minggu ya, agak sulit. Saya ulang kemudian di usia sekitar hampir 28 minggu kalau nggak salah. Tetap sulit, tapi ya akhirnya lumayan dapat lah ya. Karena kan bayinya kecil-kecil ya, karena 3. Iya, betul. Nah itu memang sangat challenging sekali, karena bayinya tuh sangat bergerak, tapi ya bisa sih terlihat, walaupun tidak sempurna ya, tidak secara lengkap, tapi itu bisa memungkinkan. Dan kalau saya lihat di luar sendiri, fetal MRI itu sangat-sangat membantu ya. Di center-center seperti di Amerika tuh, saya lupa daerahnya ya, itu mereka sudah rutin mengerjakan fetal MRI. Tapi memang perlu alat MRI yang khusus. Oh, nggak bisa pakai alat MRI jadi, kalau nggak salah mereka, kita kan punyanya 3 Tesla sama 1,5 Tesla. Iya. Mereka pakai yang 0,5 Tesla MRI-nya. Dan itu pada saat kemarin itu justru karena saya melihat mereka bisa mengerjakan begitu bagusnya, sampai mereka melihat flow di dalamnya itu sebegitu bagusnya, ada keinginan lah ya kita buat kerjain sendiri juga, ya. Tapi ternyata nggak berhasil. Tidak berhasil gitu. Karena kita punya alatnya saat ini, kita punya 1,5 Tesla. Berarti selain kendala teknis, masalah alat dan juga pada saat diambil software juga ya. Software juga. Dan sequence-nya perlu kita adjust biasanya. Perlu kita adjust. Jadi nggak bisa pakai yang biasa sebenarnya, mungkin bisa tapi nggak maksimal. Mungkin bisa, tapi kemarin akhirnya saya coba mencari tahu kira-kira sequence-nya apa yang saya adjust supaya bisa gambarnya lebih bagus. Tapi ternyata mungkin itu depend on mesin juga ya. Iya. Jadi kalau software-nya bagus, settingannya oke, tapi kalau mesinnya nggak kompatibel ya nggak kompatibel juga. Jadi betul. Sama mungkin operatornya saya nggak pengalaman juga. Oke dok.
Kalau untuk tantangan utama dalam menerapkan prinsip dari precision medicine dan juga tadilah sebenarnya kan mirip-mirip preventif, promotif preventif. Iya, betul. Itu apa aja tuh? Ya, saya rasa kalau untuk diagnostik dan intervensi tata laksana ya, tata laksana intervention saat ini sudah berkembang, banget. Ya, tadi kan udah ada istilahnya yang tadinya cuma echo, sekarang udah mikir ke arah MRI, 3D dan sebagainya ya. Kemudian intervensi juga yang tadinya kita pikirkan hanya operasi, sekarang sudah dengan kateterisasi, bahkan sudah zero fluoroskopi, zero kontras ya, udah diusahakan seperti itu. Tapi yang justru saya pikirkan adalah bagaimana cara kita memprevensinya ya. Kalau kita bicara prevensi berarti itu lebih mundur lagi ke belakang ya. Mungkin sebelum premarital counseling kita perlu, kemudian mungkin kita perlu lagi sebelumnya untuk mengecek DNA, genetik, kromosom dan sebagainya ya. Itu yang mungkin harus kita pikirkan karena saya rasa mungkin studinya juga belum terlalu banyak. Dan itu yang mungkin merupakan satu tantangan kita di masa depan bahwa kita juga jangan cuma ngerjain membereskan yang ada aja gitu, tapi kita harus memprevent karena kalau seperti tadi ya, setiap 100 bayi lahir ada satu, ini terlalu besar angkanya. Terlalu besar angkanya. Gimana caranya kita minta 10.000 lahir baru ada satu, kan maunya gitu atau berapa lah gitu loh. Nggak ada gitu kalau misalkan gitu ya, Dok. Jadi kita juga nggak punya PR terlalu banyak. Ditambah lagi dengan yang tiap tahun lahir nih, ya kan? Seperti itu. Soalnya kalau kita langsung pada diagnosis aja sekarang ternyata nggak cukup. Betul. Karena untuk tata laksananya aja juga udah banyak banget dan ngantri banget. Betul. Jadi memang harus dari sebelumnya udah harus kita screening lah istilahnya. Betul. Bisa mengurangi angka dari kejadian PJB ya dok ya. Nah sekarang karena semakin maju ini kan otomatis makin banyak yang bisa kita gali informasi. Dari yang kita nggak tahu jadi kita tahu, dari yang kita sebelumnya nggak kepikiran tahu, sekarang jadi mungkin akhirnya lebih familiar gitu. Tapi kan kebanyakan informasi yang masuk ini otomatis, apalagi ke ibu dari janinnya itu akan bikin overthinking biasanya. Aduh, bayi saya gini. Termasuk saya juga waktu kemarin hampir di fetal echo sama dokter Vivi juga, saya sempet yang, aduh ini gimana ya? Aduh, takutnya kenapa-napa. Nah itu gimana dok? Kita menyeimbangkannya supaya bisa nggak terlalu banyak overthinking, tapi diagnosisnya tuh lebih terarah gitu. Dan pasien juga jadi lebih tenang. Ya. Jadi ada beberapa studi ya, ini kan kebanyakan dari obstetri ya. Kapan mereka ngerujuk ke kami gitu loh ya, istilahnya ngerujuk kami untuk konfirmasi. Karena tentu saja dari obstetri umum sekalipun mereka biasanya akan merujuk ke feto maternal dulu. Karena feto akan melihat seluruhnya nih. Ya kalau kita kan hanya lihat jantungnya saja ya. Jadi biasanya ada beberapa yang perlu kita pikirkan yang masuk dalam kelompok high risk. Dia punya tuh ada satu jurnal tuh nyebut tuh kalau di atas 3 risikonya dia masuk tuh. Ya, level 3 dia bilang, scoringnya 3, di atas 3 itu dia harus masuk yang high risk. Kalau yang 2 sampai 3 itu intermediate lah ya, jadi boleh iya boleh tidak. Nah yang 3 dulu ini ya, itu satu, ibunya menderita penyakit jantung bawaan. Ya, dari generasi pertamanya lah, ibu atau orang tua atau bapaknya, atau dia mungkin punya sibling ya yang dengan penyakit jantung bawaan, itu satu, itu harus di screening. 2, ibunya menderita penyakit diabetes mellitus, autoimun ya, ataupun juga ibunya mengkonsumsi mungkin kalau infeksi dia biasanya toksoplasma, sitomegalovirus, rubella ya, itu perlu kita lakukan screening. Ketiga, ibunya mungkin mengkonsumsi obat-obatan, ya obat penenang atau antibiotik. Ada obat rutin yang obat rutin yang biasa dikonsumsi sama beliau, atau mungkin juga ada faktor-faktor resiko lain yang dari ibunya sendiri ya, yang dari faktor ibunya sendiri yang juga berperan untuk kemungkinan terjadinya gangguan di situ. Dan mungkin ada beberapa lagi ya, misalnya mungkin program bayi tabung ya, bayi tabung, kehamilan ganda dan sebagainya, atau mungkin ada hidrofetalis, ada riwayat sebelumnya aborsi berkali-kali, abortus berkali-kali, itu mungkin harus dipikirkan. Untuk kita pikirkan dia takutnya ada screening, takutnya ada kelainan atau apa. Betul. Tapi kalau seandainya memang tidak ada semua itu ya, dan tidak ada resiko-resiko lain lah ya, ibunya nggak rokok, nggak minum alkohol dan lain-lain ya, saya rasa ini bukan satu hal yang kewajiban juga. Jadi saya rasa mungkin cukup dari dokter obstetri umum. Kalau diperlukan, biasanya kalau dari kebidanan tuh dia ada tuh kok bagannya juga ya, kapan mereka harus ke feto maternal ya. Jadi biasanya mungkin mereka ada period trimester 2 kalau nggak salah ya, itu 1 kali, trimester 3 betul,
semester 3 1 kali ya. 12 minggu, berapa minggu Itu kalau nggak salah ada tuh dari Opsin nanti ya. Nah itu ya silakan saja. Nah kemudian kalau memang ternyata dari tim dokter Opsin sendiri mencurigai ada sesuatu, ya mereka menemukan, kok mencurigai nih, kok ventrikelnya tidak balance, atau dia melihat kalau yang memang sudah lebih advance lagi, mereka melihat, wah ini kok keluar curiganya ada PSD, ada apa dan sebagainya, ya mereka akan kirim ke dokter jantung anak untuk dilakukan konfirmasi gitu aja. Jadi nggak usah overthinking juga. Iya, soalnya kadang-kadang kan mungkin kalau dulu karena belum terlalu banyak tahu fetal echo, orang-orang tuh nggak terlalu gimana-gimana. Tapi semenjak tahu ada fetal echo kan kadang-kadang apalagi selaku ibu yang hamil anak pertama itu kan pengen, saya pokoknya kontrol maunya ke fetal maternal, terus fetal maternal pokoknya saya pengen fetal echo. Iya betul. Jadi pengen tahu kalau gitu kan. Walaupun mungkin sebenarnya orang tuanya itu bukan termasuk yang intermediate atau high risk, tapi kadang-kadang keingintahuan ya bikin overthinking itu sih dok sebenarnya. Mengerti, sangat paham. Sangat paham ya ibu. Sangat paham sekali ya dok. Oke, Dokter Vivi, terima kasih banyak atas waktunya, insight-nya sangat bermanfaat dan luar biasa sekali. Saya juga banyak ilmu yang saya baru dapatkan ya ternyata hari ini setelah berbincang-bincang dengan Dokter Vivi. Oh ya dok, habis ini Dokter Vivi mau ada sesi simposium. Ya. Nama simposiumnya apa dok? Simposiumnya masih ada terkait juga dengan fetal. Intinya adalah mulai dari nanti ada kolaborasi juga sama Prof. Oh iya, sama Opsin juga. Ini ada dokter Opsinnya juga. Nama ada dokter ya dari Opsin. Kemudian Prof. Balu akan bicara mengenai prenatal screening. Kemudian dilanjutkan dokter Adit. Nanti akan bicarakan mengenai neonatal intervention. Jadi ini ada satu. Mungkin kalau pengen mengalir tahu yang tadi kita jelasin tapi secara lebih saintifik, lebih praktikal, mungkin bisa hadir di launching simposium nanti di jam 14.00. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya dok. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di Asmia Corner tahun depan.